Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya. Anak sekalian, bertemu kembali dengan pembelajaran matematika hari Senin 18 Oktober 2021. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Pak ingatkan anak-anak siapkan alat tulisnya, coret-coretannya nanti bersama dengan Pak Parjo akan latihan untuk mengerjakan soal-soal cerita yang berkaitan dengan kecepatan. Mari kita berdoa untuk mengawali belajar matematika hari ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Kami ingin belajar matematika. Mohon perlindungan-Mu, mohon bimbingan-Mu, agar kami mampu untuk mengikuti pembelajaran ini sehingga akhirnya nanti berguna bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalian, sebelum kita mulai, mari kita serukan yel-yel Tarakanita. Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Nah sekalian, hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dengan waktu. Indikator menyelesaikan masalah tentang kecepatan. 2. Menyelesaikan masalah tentang jarak. 3. Menyelesaikan masalah tentang waktu. Tujuan pembelajaran: melalui penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang kecepatan dengan benar. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang jarak dengan benar. Dan melalui penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang waktu dengan benar. Nah sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu kecepatan dan menghitung kecepatan. Nah, hari ini kita secara khusus akan mencoba untuk mempelajari rumus dari turunan kecepatan ini. Nanti selain kecepatan juga kita akan menghitung jarak dan menghitung waktunya. Mari kita sama-sama ingat pelajaran yang lalu bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu, atau ditulis dengan simbol V sama dengan S per T. P itu kecepatan rata-rata, S itu jarak, T itu waktu tempuh. Nah sekalian, Pak mengingatkan sekali lagi. Nah, misalnya ada contoh seperti ini. Pak Putra mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Lalu apa yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam? Nah, sekalian, Bapak mengingatkan bahwa kecepatan 60 km per jam memiliki arti bahwa dalam 1 jam sepeda motor Pak Putra dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Nah, itu artinya ya. Mari kita
lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Jarak kota A dan kota B adalah 320 km. Sebuah bis berangkat dari kota A pukul 7.00 WIB sampai di kota B pukul 11.00 WIB. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata bus tersebut? Nah, mari kita lihat, kita selesaikan soal ini. Kita mulai dari diketahui. Apa yang diketahui anak-anak tadi? Ya, jarak kota A dan B itu 320 km. Cukup ditulis jarak sama dengan 320 km. Waktu tadi berangkat pukul 7 lalu sampai pukul 11. Dari pukul 7 sampai pukul 11 itu berapa jam? Nah, bisa kita hitung dibalik. Ini adalah waktu sampainya dikurangi waktu berangkatnya. Pukul 11 dikurangi 7 itu sama dengan 4. Lalu ditanyakan kecepatan. Anak-anak, kecepatan tadi apa rumusnya? Iya, rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Tinggal memasukkan angkanya saja. Jaraknya 320 km, waktunya 4 jam. Ini waktunya 4 jam, jaraknya 320 km. Maka kecepatannya adalah 80 km per jam. 320 dibagi 4, 80 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata bus tersebut adalah 80 km per jam. Nah, saya kira kita tidak asing lagi bicara tentang kecepatan. Yang kedua, kita akan belajar tentang jarak. Menghitung jarak tempuh. Jarak itu apa? Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V kali T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu tempuh. Jadi, mencari jarak yang berhubungan dengan kecepatan dan waktu, rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak S sama dengan kecepatan V ini kali waktu T. Ya, ingat-ingat. Kalau kecepatan itu sama dengan jarak per waktu, nah, kalau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, ingat ya anak-anak. Kita coba di soalnya. Misalnya contoh pertama, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Ini waktunya 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan
60 km per jam. 60 km kilometer per jam. Ditanyakannya berapa kilometer jarak antara A dan B. Karena yang ditanya jarak, tadi rumusnya apa nak? Jarak kecepatan kali waktu. Nah, kita lihat dari prosesnya penyelesaiannya. Diketahui kecepatannya atau V sama dengan 60 km per jam. Waktunya atau T adalah 2 jam. Ditanyakan berapa jaraknya, berapa kilometer jaraknya. Baik, kita pasang rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. S sama dengan V kali T. Nah, kecepatannya 60 km per jam, waktu tempuhnya 2 jam. Berarti 60 km per jam kali 2 jam. 60 kali 2 sama dengan 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Mudah kan? Nah, mudah, yang penting dikuasai, dimengerti tentang rumusnya, cara pengerjaannya. Baik, kita lihat contoh kedua. Sebuah bus membawa rombongan field trip berangkat dari sekolah pukul 8. Bus tersebut melaju dengan kecepatan 55 km per jam. Jika bus tersebut sampai pukul 10, berapa kilometer jarak yang ditempuh bis tersebut? Ingat, ya, waktunya itu pukul 10, pukul 8 berangkat, pukul 10 sampai. Jadi bisa dibalik dari 8 sampai 10 itu 2 jam, atau dibalik 10 dikurangi 8, 2 jam. Kecepatannya 55 km per jam. Maka jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu, V kali T. 55 km per jam kecepatannya kali 2 jam. 55 kali 2, 110 km. Jadi bus tersebut menempuh jarak 110 km. Nah, sekarang sudah mengerti kan anak-anak rumus mencari jarak? Ya, semakin jelas. Rumus mencari jarak adalah kecepatan kali waktu. Ya. Yang terakhir, kita akan menghitung waktu atau waktu tempuh. Apa itu waktu tempuh? Waktu tempuh atau lamanya perjalanan adalah lama waktu yang dipakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus T. Waktu T sama dengan S per V. Waktu tempuh sama dengan S apa? S jarak per kecepatan. Jarak per kecepatan. Waktu tempuh sama dengan jarak per kecepatan. T waktu tempuh, V kecepatan, S jarak tempuh. Ya, ingat-ingat. Waktu tempuh itu rumusnya adalah jarak tempuh dibagi kecepatan. Ingat? Baik, mari kita coba mencari waktu tempuh. Contoh pertama, Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km.
ditanyakan berapa lama Dayu sampai ke sekolah. Nah, kita penyelesaiannya adalah diketahui jarak atau S 5 km, kecepatan P 20 km per jam. Ditanyakan lama waktu tempuh. Nah, berapa lama Dayu sampai sekolah? Waktu tempuh. Maka jawab rumusnya tadi, waktu tempuh sama dengan jarak per kecepatan. Kita masukkan angka-angkanya, 5 km per 20 km per jam. 5 per 20. Sama-sama kita sederhanakan. 5 disederhanakan, sama-sama dibagi 5 dapat 1. 20 dibagi 5 dapat 4. 5 per 20 itu sama dengan 1 per 4. 1 per 4 jam. 1/4 jam. 1 jam berapa menit, anak-anak? 60 menit. Jadi kalau 1/4 jam, 60 dibagi 4 atau 60 kali 1/4 berapa? 15 menit. Jadi Dayu berangkat ke sekolah dan sampai sekolah itu membutuhkan waktu selama 15 menit. Nah, contoh kedua, Pak Husein mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki, menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobilnya 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7. Pertanyaannya ada 2. A. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husein? B. Pukul berapa Pak Husein tiba di Besuki? Ya. Nih, mari kita jawab. Dua-duanya ini menanyakan tentang waktu. Yang pertama, yang A itu ditanya pukul berapa, jam berapa, berapa jam. Yang pertama, berapa jam waktu tempuhnya. Yang kedua, pukul berapa tiba di Besuki, tempat tujuan. Mari kita lihat satu-satu penyelesaiannya. Diketahui jarak 120 km, kecepatan 60 km per jam. Ditanyakan lama waktu dan waktu tiba di tujuan di Besuki. Kita jawab. Yang A, lama waktu. Lama waktu berarti T waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya tadi 120 km, kecepatannya 60 km per jam. 120 dibagi 60, sama-sama dicoret nih nolnya. 120 bagi 60 2, atau 12 dibagi 6 sama dengan 2. Lama perjalanannya adalah, lama perjalanan Pak Husein adalah 2 jam. Nah, yang A sudah kejawab. 2 jam lama perjalanannya. Waktu tempuh sama dengan jarak per kecepatan. Sekarang yang B. Yang B. Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh. Tadi berangkat pukul 7. Kalau lama waktunya itu, waktu tempuhnya itu 2 jam, maka 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nih, pukul 9. Jadi Pak Husein tadi sampai di kota Besuki ini pada pukul 9. Ya. Itulah anak-anak, kita sudah belajar tentang kecepatan, kita sudah belajar tentang jarak, kita sudah belajar tentang waktu.
Kalian sudah jelas, tapi ada satu lagi contoh soal yang sering keluar di soal-soal, siapa tahu besok keluar di soal-soal ulangan atau di AKM atau apa, itu tentang waktu berpapasan. Waktu berpapasan di jalan itu biasanya naik sebuah kendaraan. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kejadian berpapasan itu ada kendaraan satu, mobil dari kota yang satu, ini juga mobil yang kedua, yang B, dari kota yang lain melalui jalan yang sama, lalu sama-sama yang mobil satunya warna hijau ini akan menuju ke kota dari A ke B, yang merah dari B ke kota A. Ini sebuah misalnya, sebuah mobil berangkat dari kota A menuju B dengan kecepatan VA, kecepatannya mobil A. Ada juga mobil lain pada saat yang sama juga berangkat dari kota B menuju kota A sebaliknya dengan kecepatan VA2. Ini VA1 gitu. Nah, kita perhatikan, kalau seperti ini sering keluar di soal-soal. Bagaimana caranya? Kira-kira seperti ini anak-anak sekalian. Nah, mobil yang satunya tadi, yang hijau tadi, dari kota A dengan waktu yang sama berangkat dengan kecepatan tertentu menuju ke kota B. Dari B juga dengan kecepatan tertentu akan menuju ke A. Ini akan berpapasan di tengah jalan ini. Nah, kalau mau mencari waktu temu atau waktu berpapasannya antara dua kendaraan ini, maka rumusnya adalah waktu tempuhnya atau waktu berpapasannya itu sama dengan jarak S per dibagi kecepatan A ditambah kecepatan B. Ingat-ingat ya, kalau menemukan soal berpapasan seperti ini, ditanyakan waktu berpapasan, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan A ditambah kecepatan B. Nah, kecepatan A dan kecepatan B seperti apa? Kalau kecepatannya sama di antara dua mobil ini pasti ketemu di tengah-tengah persis. Nah, kalau kecepatannya berbeda ya tergantung nanti ya. Seperti itu ya. Jadi jarak per kecepatan A ditambah kecepatan B. Kita contoh soal. Nah, Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Itu Pak Ahmad dari A ke B, kecepatannya 40 km per jam, berangkat pukul 8. Pada saat yang sama, Pak Budi, pukul 8 juga, Pak Budi mengendarai mobil dari B menuju ke A dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, ini lebih cepat. Pak Ahmad hanya 40 km per jam, Pak Budi 60 km per jam. Sama-sama berangkat dari B ke A, dari A ke B, sama-sama berangkat pukul 8. Nah, jarak kota A ke kota B 200 km. Apabila mereka menempuh jalan yang sama, pukul berapa mereka berpapasan? Ingat-ingat tadi apa rumusnya?
waktu berpapasan sama dengan jarak per kecepatan A ditambah kecepatan B. Ayo, nah seperti ini, dari A ke B kecepatannya 40 km per jam, pukul 8 berangkat. Dari B Pak Budi ke A kecepatannya 60 km per jam, jaraknya 200 km. Jadi kira-kira berpapasannya ini seperti ini, masih lebih jauh Pak Budi menempuh perjalanannya daripada Pak Ahmad karena kecepatannya beda. Maka penyelesaiannya adalah, nah, waktu tempuh sama dengan jarak tadi 200 km ditambah kecepatan A 40 km per jam ditambah kecepatan B 60. 200 per 40 tambah 60, 100. 200 tambah 200 dibagi 100 sama dengan 2 jam. Nah, kalau berangkat pukul 8, maka 2 jam kemudian berarti 8 ditambah 2 pukul 10, sehingga mereka akan berpapasan Pak Ahmad dan Pak Budi itu pada pukul 10. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ini ada soal khusus tentang mencari waktu, secara khusus tentang berpapasan di tengah jalan. Nah, anak sekalian, demikian pelajaran tentang kecepatan, tentang jarak, tentang waktu. Anak sekalian, ini tugas kalian untuk melatih pemahaman kalian. Silahkan dihitung dengan baik, ditulis cara-caranya. Ini soal cerita, maka harus ditulis, diketahui, ditanyakan, jawab, dan jadi. Masing-masing nomor ini memiliki 5 skor. 5 skor. Skor diketahui 1, ditanyakan 1, jawab 2, jadi 1. Jadi ini semuanya jumlahnya ada 4 soal, itu skornya ada 20. Silakan dikerjakan dengan baik. Nanti silakan dikirim tugasnya ke wali kelas masing-masing. Demikian anak-anak pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam belajar matematika hari ini. Semoga kami makin jelas dan kami akan mengerjakan latihan. Berkati kami supaya kami dapat mengerjakan soal ini dengan baik, sehingga nanti berguna bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat mengerjakan latihan. Semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa.